إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita. Alhamdulillah, setelah menyelesaikan kitab Al-Usul Al-Thalathah, 3 landasan utama, kita akan melanjutkan kembali dengan kitab akidah, atau bukan kitab ya, ini risalah, karena insya Allah cukup singkat, mungkin 2 atau 3 pertemuan saja kita bisa menghatamkan kitab Al-Qawaid Al-Arba ini, 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan. Jadi Qawaid Arba ini kitab atau risalah ya, tulisan makalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang membicarakan tentang 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Yang pertama, kenapa 4 kaidah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Yang pertama adalah beliau tinggal di suatu tempat, yaitu di daerah Uyainah. Uyainah ini desa, dan masih banyak kepercayaan di kalangan masyarakat yang mereka melakukan ibadahnya untuk selain Allah. Jadi biasanya para ulama itu menulis kitab atau risalah berdasarkan dengan realitas masyarakat yang mereka hadapi. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tumbuh di tengah masyarakat yang mereka salah di dalam melakukan ibadah mereka, yang mereka menganggap itu ibadah tapi mereka tujukan kepada selain Allah Ta'ala. Jadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada kuburan seorang sahabat di desa Uyainah itu yang namanya Zaid ibnul Khattab. Dan banyak masyarakat berkunjung ke kuburan tersebut. Mereka menganggap itu kuburan keramat, mereka minta-minta di situ, mereka menangis di situ, mereka menyampaikan hajat mereka di situ. Maka ini diantara sebab beliau menulis kitab Al-Qawaid Al-Arba ini. Karena banyak di kalangan kaum muslimin dan muslimah yang memahami syirik itu begitu simpel tapi tidak luas. Menurut mereka syirik itu ya selama seseorang itu bukan Islam maka dia baru disebut syirik. Padahal orang yang dia muslim pun bisa jadi dia jatuh dalam perbuatan syirik, baik secara dia sadari atau dia tidak sadari. Makanya ada ungkapan para ulama yang mereka mengatakan ta'allamtu syar'a la lisyar'i walakin litawaqi. Ini ibadah. Karena di zaman beliau masih banyak orang-orang yang mereka menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah tadi. Mereka datang ke kuburan-kuburan keramat, mereka datang ke pohon-pohon keramat, mereka datang ke batu-batu yang dianggap keramat, ya, yang tidak jauh berbeda lah. Di zaman kita kan masih ada juga, ya, sebagian kecil kaum muslimin yang
mereka datang berkunjung gitu ya ke tempat-tempat yang dianggap keramat, kuburan-kuburan keramat, maka itu termasuk dalam jenis kesyirikan. Ya. Nah, kenapa kita mempelajari tentang syirik ini, Bu? Karena ada ungkapan dari para ulama adat, mereka mengatakan ta'allam tusyara la lisyari walakin litarati. Kata ulama bahasa itu, ta'allam tusyara, aku mempelajari keburukan, aku mempelajari keburukan, la lisyari, bukan untuk mengamalkan keburukan itu. Bukan untuk mengamalkan keburukan tersebut, walakin ditawaki, tetapi agar aku bisa menjauhi atau menghindari keburukan tersebut. Ini tujuan kita belajar ini, ya. Kenapa kita harus mengenal kaidah-kaidah dalam memahami kesyirikan ini, supaya kita tidak jatuh dalam kesyirikan ini, supaya kita bisa menjauhi kesyirikan ini. Ya, karena orang yang dia tidak mengenal apa itu syirik, dia bisa jatuh dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Ya, orang yang dia nggak kenal syirik, dia akan jatuh. Makanya kita belajar apa itu syirik, apa itu riba, gitu ya, apa itu bid'ah, ya, supaya kita menjauhi perkara-perkara tersebut. Jadi kita tahu kaidah-kaidahnya agar kita tidak jatuh dalam kesyirikan tersebut. Risalah ini, ya, yang pertama ada muqaddimah yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, baru kemudian masuk ke dalam 4 kaidah dalam memahami kesyirikan yang beliau sebutkan. Kita mulai, Ibu, membaca matan Qawaidul Arba' ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali selalu sebagaimana Al-Quranul Karim. Jadi beliau meneladani Allah Ta'ala yang selalu memulai di awal surat menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga Rasulullah kalau beliau menulis surat, beliau juga awali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karimah Rabbal arsyil azimi. Aku meminta kepada Allah yang maha dermawan, Rabbnya arsy yang sangat agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah melindungimu di dunia dan juga di akhirat. Ya. Beliau selalu memulai, ya, kitab atau risalah beliau dengan mendoakan kaum muslimin dan muslim. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikan engkau selalu diberkahi dimanapun engkau berada. Subhanallah, beliau mendoakan keberkahan untuk setiap kaum muslimin dan muslimah yang membaca kitab beliau ini. Dan inilah doa yang diminta oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam dalam surah Maryam. Nabi Allah Isa kan berdoa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu,
Ya Allah, jadikanlah aku ini selalu membawa keberkahan dimanapun aku berada. Berkah itu apa artinya, Ibu? Ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan. Jadi seseorang kalau dia diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dia akan senantiasa bermanfaat dimanapun dia berada. Di komunitasnya dia akan bermanfaat, di tengah-tengah keluarganya dia akan bermanfaat, di tengah-tengah kerabatnya dia akan bermanfaat, di tengah sahabat-sahabatnya dia akan bermanfaat. Di lingkungan kerjanya dia akan memberikan manfaat. Ini seseorang kalau dia membawa keberkahan, maka dia pun akan selalu memberikan manfaat untuk orang-orang di sekelilingnya. Jadi orang merasakan manfaatnya ketika dia hidupnya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang kalau hidupnya tidak diberkahi, maka dia nggak membawa manfaat dimanapun dia berada. Bahkan dia bisa jadi malah membawa kesulitan di tengah-tengah masyarakatnya, membawa kegaduhan gitu ya, kerusuhan dimanapun dia berada. Tapi orang kalau hidupnya diberkahi, Allah jadikan dia memberikan manfaat dimanapun dia berada. Kemudian Syekh mendoakan lagi, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza aznaba istaghfar fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adati. Kata Syekh, dan aku berdoa agar Allah menjadikan engkau di antara manusia yang apabila diberikan kenikmatan oleh Allah, dia selalu bersyukur. Dan apabila diberikan ujian oleh Allah, dia selalu bersabar. Dan apabila jatuh ke dalam dosa, dia senantiasa istighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Fa inna haula'i tsalas, karena tiga perkara ini unwanus sa'adati, tanda kebahagiaan seorang hamba. Jadi simpel Bu ya. Hidupnya seorang mukmin itu dia akan bahagia dengan tiga ini saja. Ini udah Bu? Bagus itu ya. Tiga tanda kebahagiaan. Pertama, idza uqtiya syakara. Apabila diberi kenikmatan, dia bersyukur. Kenapa orang yang bersyukur ini dia menjadi bahagia hidupnya? Karena dalilnya yang pertama Al-Quran mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Makanya dia bahagia. Yang kedua Ibu, ya, seseorang kalau dia rajin bersyukur itu menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosanya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man akala thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani hadza min ghairi hawlin minni wa la quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia makan dan setelah makan dia baca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani hadza min ghairi haulin minni wa la quwwati. Dia baca doa ini setelah makan, apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya, itu menandakan syukurnya, karena kan maknanya alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah alladzi at'amani, yang telah memberikan makan kepadaku, wa razaqani hadza, dan telah memberikan rezeki dengan ini kepadaku. Ya, min ghairi haulin minni wala quwwatin, yang aku enggak punya kekuatan dan daya untuk bisa menghasilkan makanan. Ya, baca doa itu saja kita sudah diampuni dosa-dosa. Makanya bahagia orang yang bersyukur. Dalam hadis lain riwayat Muslim itu, ya, siapa yang dia memakai pakaian, kemudian dia baca doa, apa bu doanya memakai pakaian? Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin, sama itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah. Ini yang menjadikan orang yang bersyukur dia selalu bahagia. Karena ketika dia bersyukur, yang pertama Allah tambah kenikmatan untuknya, yang kedua itu jadi sebab Allah hapuskan dosa-dosa. Makanya dia jadi orang yang bahagia. Ini tandanya. Yang kedua, wa idza betuliya sabar, apabila diberi musibah dia bersabar. Apabila dia diberikan musibah, diberikan ujian, dia bersabar. Makanya kehidupan orang mukmin itu kan menakjubkan. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, ajaban li amrul mukmin. Sungguh mengagumkan kehidupan orang yang beriman itu. Jadi orang beriman itu kehidupannya mengagumkan. Karena kenapa? Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Kalau dia ditimpa keburukan, musibah, dia bersabar. Simpel banget sebetulnya. Hidup orang yang beriman kan begini aja, ya. Kalau dapat nikmat, dia syukur. Kalau dapat ujian, musibah, sabar. Dan itu baik untuk orang yang beriman kedua-duanya. Ya, nggak akan ada yang bisa mengamalkan itu kecuali akidah dan tauhidnya benar. Ya, makanya kata Rasulullah, walaisa dzaka illa mu'min. Nggak ada yang bisa mengamalkan tadi menakjubkannya kehidupan orang yang beriman. Kalau dia diberi kenikmatan dia bersyukur, kalau diberikan ujian musibah dia bersabar, itu nggak bisa dilakukan kecuali hanya oleh orang yang beriman. Ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia ditimpa musibah apapun, dia sadar bahwa dia hanyalah hamba Allah, yang dia milik Allah, dan dia akan kembali kepada Allah. Ya, jadi ini diantara tanda kebahagiaan juga. Ya, makanya dalam hadis, ya, kitab Riyadhus Shalihin, ini hadis riwayat Tirmidzi kalau tidak salah, ketika anaknya Rasulullah Zainab, ya, mengabarkan bahwa cucunya Rasulullah meninggal, ya, maka lihat responnya orang yang beriman. Pertama kali dia dapat musibah, ini yang dia ucapkan. Rasulullah kan mengajarkan kita doa ketika kita mendengar dapat suatu musibah, apapun itu musibah. Termasuk Rasulullah mendengar cucunya meninggal, dikirim kan sahabat untuk mengabarkan cucunya Rasulullah meninggal. Maka Rasulullah mendengar kabar itu pertama kali, yang beliau ucapkan, dan ini jadi doa yang luar biasa. Beliau mengatakan, inna ya lillahi ma aqta, ya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aqta. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Milik Allah apa yang Allah ambil dari diri kita. Milik Allah apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tauhid yang benar itu seperti itu. Jadi kita jangan menyangka apa yang ada pada diri kita itu akan kekal sama kita. Enggak, ada saatnya Allah akan ambil yang ada pada kita. Makanya kita nggak akan sedih
apalagi sampai bunuh diri gitu ya. Karena orang yang beriman dia tahu yang ada pada dirinya saat ini itu milik Allah saja. Kapanpun Allah mau ambil, kita ridho dengan kapanpun Allah mau ambil. Ya, segala yang ada yang dititipi oleh Allah saat ini, kapanpun Allah mau ambil, kita ridho. Karena kita paham, ya, inna lillahi ma akhadha, milik Allah apa yang Allah milik Allah apa yang Allah beri, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan setiap yang ada pada kita saat ini itu ada jangka waktunya, nggak kekal selamanya sama kita. Ya, kita punya istri, kita punya anak, ibu punya suami, punya anak, semuanya itu ada saatnya Allah akan ambil. Ya, makanya kita memahami bahwa setiap musibah yang menimpa kita maka itu karena izin dari Allah, dan kita bersabar dan kita memahami bahwa milik Allah semua yang Allah berikan kepada kita, dan milik Allah yang Allah ambil, kewajiban kita bersabar dan mengharap pahala. Ini banyak setiap musibah apapun yang menimpa kita, maka kita hanya bersabar dan mengharap pahala. Yang ketiga, tanda kebahagiaan wadida al-ghadaba istaghfar. Apabila jatuh dalam dosa, maka dia beristighfar. Istighfar di sini maknanya bukan sekedar astagfirullah, tapi maknanya bertaubat. Apabila jatuh dalam dosa, maka dia memohon ampun kepada Allah. Ini juga jadi tanda kebahagiaan. Jadi tadi orang yang bersyukur dia akan bahagia, orang yang bersabar dia bahagia. Karena tadi ketika dia bersabar menghadapi musibah yang Allah berikan kepadanya, Allah akan mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Allah akan limpahkan itu kepada orang yang sabar itu salawat, doa-doa dan kebaikan untuk dia yang bersabar menghadapi musibah yang Allah timpakan. Makanya orang yang sabar dia akan tenang gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang dia jatuh ke dalam dosa, yang mohon ampun kepada Allah. Kenapa kok dia tanda kebahagiaan? Dalilnya surah Hud ayat yang ketiga. Buka surah Hud ayat ketiga. Apa bunyinya? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasan. Dapat ibu? Surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasan. Kata Allah, dan beristighfar, mohon ampunlah kalian kepada. Kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah. Kalau kalian banyak istighfar dan taubat, apa kata Allah? Yumatti'kum mata'an hasan. Allah akan jadikan kehidupan kalian kehidupan yang nyaman, bahagia, tenang. Jadi yang buat kita gelisah itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, yang buat kita nggak tenang hidup itu karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Yang membuat kita rasa gelisah, tidak tenang, berat rasanya menghadapi beban kehidupan ini itu karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka Allah perintahkan banyak mohon ampun kepada Allah, banyak taubat kepada Allah, itu akan menjadikan kehidupan kalian menjadi ringan.
Jadi tenang, Allah limpahkan rezeki, Allah lapangkan urusannya, gitu ya. Itu kalau seseorang dia ketika jatuh dalam dosa dia memohon ampun kepada Allah. Jadi ini 3 tanda kebahagiaan. Simpel ya, hidupnya orang yang beriman kan begini saja. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur. Kalau diuji oleh Allah, dia sabar. Kalau jatuh dalam dosa, dia mohon ampun kepada Allah. Paling putarannya ini aja kehidupan kita kan, ya. Maka ini 3 tanda kebahagiaan. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Ini juga ungkapan doa beliau kepada kaum muslimin dan muslimah yang membaca kitabnya. Karena tanpa bimbingan Allah, tanpa petunjuk dari Allah, kita nggak akan bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kemudian beliau berkata, annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahu din kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini masih muqaddimah itu. Kata beliau, sesungguhnya al-hanifiyah. Al-hanifiyah itu agama yang lurus. Adalah ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu agar engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Masih ingat Ibu, Ibnu Abbas selalu mengatakan setiap ada kata ibadah di dalam Al-Quran, maka itu maknanya adalah tauhid. Maka tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Maka di sini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mengingatkan fitrah manusia. Jadi manusia ketika lahir sebetulnya dia memiliki agama yang hanif, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam setiap ibadah. Ini udah Ibu? Cepat Ibu ya, nyatet. Kalau ngajar santri putri lama banget. Jadi muqaddimah yang pertama ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annal hanifiyyah millata Ibrahim. Beliau mengingatkan kita tentang bapaknya ahli tauhid. Bapaknya ahli tauhid adalah Nabi Allah Ibrahim. Yang beliau ya membawa agama yang hanif. Dan itu memang fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia, dia beribadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Bahkan dia meyakini bahwa yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepada dia, itu adalah Allah yang satu saja. Allah yang esa. Ya. Maka di sini kata Syekh, Al-Hanifiyah, agama yang lurus itu adalah yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, yang dimana agama tersebut mengajarkan apa? Anta'budallaha mukhlishan lahu. Engkau menjadikan ibadahmu hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi anta'budallaha mukhlishan lahu.
Nah, ini mengingatkan bahwa fitrah kita ketika awal lahir pun kita ini sudah membawa agama yang hanif ini. Dalilnya apa? Hadis yang sering ibu-ibu dengar mungkin. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap dari kita itu lahir dalam keadaan fitrah, maknanya apa? Dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, dalam hadis yang lain dijelaskan di sini dalam kitab syarah ini, ya, bahwasannya khalaqtu ibadi hunafa. Nah, ini hadis riwayat Muslim ini. Itu ada di syarahnya. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan memeluk agama yang hanif ini. Yaitu maknanya agama tauhid. Ya. Faja'athu syaitan, tetapi syaitan datang kepada hamba-hambaku, fajtalathu syayatin, mereka pun digelincirkan oleh syaitan sehingga mereka jatuh dalam kesyirikan. Jadi hukum asalnya Ibu, kita ini terlahir dalam keadaan memeluk agama tauhid yang benar. Tapi kita digelincirkan oleh syaitan sehingga tauhid kita ini menjadi rusak. Tauhid kita ini menjadi menyimpang sehingga ibadahnya tidak lagi ditujukan kepada Allah Ta'ala. Ya? Makanya kenapa orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah itu dianggap syirik, karena doa itu kan ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Hadisnya jelas kata Rasulullah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka nggak boleh seseorang dia berdoa kepada penghuni kubur, kepada benda-benda keramat, ya, karena doa itu adalah ibadah. Dan kalau ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya, maka disinilah Syekh mengingatkan fitrah kita. Fitrahnya manusia itu adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya. Yang beliau juga mengingatkan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu hanya beribadah kepada Allah yang esa saja. Dan ibadah kita telah jelaskan, ada ibadah yang zahir, ada ibadah yang batin. Ibadah yang zahir, salat, puasa, haji, umrah, sedekah. Tapi jangan lupa, ada ibadah batin nih, yang itu juga nggak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Seperti apa misalnya? Yaitu berdoa, berharap, rasa takut, rasa cinta. Itu nggak boleh kita tujukan kepada selain Allah, bahkan lebih besar kita tujukan kepada selain Allah. Ya, kita pernah bahas ini ketika bahas usul salasah, ya, tentang ibadah-ibadah batin yang itu tidak boleh juga kita tujukan kepada selain Allah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharati. Ini beliau membuat perumpamaan. Apabila engkau mengetahui bahwasannya Allah lah yang telah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali diiringi dengan tauhid yang benar. Sebagaimana sholat tidak disebut sholat kalau seseorang tidak bersuci, begitu juga seseorang tidak disebut beribadah kalau dia masih melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Apabila di dalam ibadahnya tercampuri dengan syirik,
maka rusaklah ibadah tersebut. Sebagaimana hadas apabila dia menimpa atau mengenai seseorang yang sudah bersuci. Ya. Ini perumpamaan yang bagus sekali, kata Syekh. Ya. Syarat sahnya sholat itu apa itu? Di antaranya kan bersuci. Syarat sah sholat kan bersuci atau toharoh. Suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat, ya. Ini kan ulama fikih sepakat bersuci itu syarat sahnya sholat. Maka kalau ketika dia sholat tiba-tiba dia mengalami hadas, apakah keluar gitu ya air dari kemaluannya atau tertimpa lagi, sah tidak itu sholatnya? Tidak sah. Maka begitu juga orang yang dia beribadah tapi masih berbuat syirik, maka ibadah ini akan rusak karena kesyirikannya. Bahkan terhapus sudah amalannya karena ibadah yang tercampur dengan syirik itu akan menghapuskan amal ibadah tersebut. Makanya ini pentingnya kita belajar syirik. Di antara bahaya syirik, apalagi itu syirik besar, datang kepada dukun, datang ke paranormal, membenarkan apa yang mereka ucapkan, itu syirik besar. Dan kalau dia wafat dalam keadaan tidak bertobat, Allah hapuskan seluruh amal solehnya dan Allah tidak ampuni dosa syirik tersebut. Ini kan bahaya syirik. Ya, jadi sebagaimana ya seseorang itu takut itu ya kalau sholatnya tidak diterima, puasa Ramadannya tidak diterima, harusnya dia lebih takut melakukan kesyirikan ini, karena kesyirikan ini menghapuskan semua amal soleh yang pernah dia lakukan. Sholatnya, puasanya, baca Al-Qurannya, sedekahnya, haji dan umrohnya. Kalau dia barengi ibadah itu dengan masih berbuat syirik, itu hapus sudah semua amal solehnya. Kalau dia sebelum meninggal dunia belum bertaubat kepada Allah. Maka ini bahaya syirik itu ya. Sebagaimana orang yang sholat itu ketika dia terkena hadas, maka sholatnya menjadi tidak sah. Maka begitu juga ibadah seseorang yang masih bercampur dengan kesyirikan, maka rusak ibadahnya tersebut. Ya, inilah pentingnya kita mensucikan keyakinan kita dari kesyirikan. Kemudian, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ. Apabila engkau telah mengetahui kesyirikan yang bercampur dengan ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan akan menghapuskan amal ibadah tersebut dan akan menjadikan orang yang berbuat kesyirikan tersebut dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Setelah engkau mengetahui itu, maka engkau akan memahami bahwasannya perkara yang paling penting yang harus engkau pelajari adalah engkau mengenal yang namanya kesyirikan tersebut. Semoga Allah melindungimu dari segala jeratan-jeratan kesyirikan, dari segala lingkaran-lingkaran kesyirikan tersebut, yaitu kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dan Allah mengampuni orang yang berbuat dosa selain syirik tersebut. Wa dzalika bima'rifati arba' qawaid. Dan inilah yang menjadikan beliau menulis
4 kaidah ini untuk memahami kesyirikan. Paham sampai sini, Bu? Cepetan nggak? Cepetan. Baru kita masuk 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Selesai dari muqaddimah, kita masuk kaidah-kaidahnya sekarang. Kaidah yang pertama dalam memahami kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kata beliau, kaidah yang pertama, ketahuilah orang-orang kafir musyrik yang diperangi oleh Rasulullah adalah orang-orang yang meyakini, ya, bahwa Allah yang menciptakan mereka. Jadi orang-orang kafir musyrik di zaman Rasulullah, jangan dipikir mereka nggak yakin kalau Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rezeki kepada mereka, ya. Kemudian mereka pun meyakini, ya, Allah yang mengatur segala urusan mereka. Allah mengatur segala urusan mereka. Walakin, tapi kata Syekh, itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam ini. Artinya mereka tetap gak disebut beriman oleh Allah. Karena kenapa? Karena mereka masih menjadikan ibadah mereka untuk selain Allah. Ya. Wa ma'adzalika, tetapi itu tidak menjadikan Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang yang beriman. Kenapa Allah nggak masukkan mereka ke dalam golongan orang yang beriman? Karena mereka masih beribadah kepada selain Allah. Selain Allah. Nah, ini Ibu, ini perbuatan syirik. Jadi ternyata orang yang syirik itu bukan hanya orang-orang non-muslim, orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah Nabi Isa, ya. Tapi orang yang dia dikatakan syirik juga orang yang dia secara keyakinannya dia yakin kok yang menciptakan dia Allah, yang mengatur urusan dia Allah, yang memberikan rezeki kepadanya Allah. Tapi di satu sisi dia jadikan ibadahnya untuk selain Allah.
itu syirik. Dia berdoanya untuk selain, ya, dia minta pertolongannya kepada selain, dia minta perlindungannya kepada selain Allah. Itu masuk ke dalam kesyirikan. Ya, jadi tidak serta-merta orang yang dia sudah yakin, oh Allah yang memberikan rezeki kepada saya, yang mengatur kehidupan saya, dia disebut beriman walaupun cuma begini saja. Belum kalau dia masih menjadikan ibadahnya kepada selain Allah, itu justru disebut dia juga sebagai orang yang musyrik. Jadi orang-orang musyrik di zaman Rasulullah itu apa dalilnya Ustaz? Orang musyrik di zaman Rasulullah dianggap mereka beriman secara tauhid rububiyah, tapi mereka musyrik dalam tauhid uluhiyah. Dalilnya disebutkan di sini. Walaupun hanya satu ya, nanti Anda tambahkan dalil-dalil. Dalilnya disebutkan di sini, firman Allah Ta'ala. Surah Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Kata Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang telah memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi ini? Siapakah yang menjadikan atau yang memiliki pendengaran mereka, penglihatan mereka? Siapakah yang telah mengeluarkan kehidupan dari kematian, yang telah mengeluarkan kematian dari kehidupan? Dan siapakah yang mengatur seluruh perkara di alam semesta ini? Maka niscaya orang-orang kafir musyrik itu fasayaquluna Allah, mereka akan berkata itu semua adalah Allah Ta'ala. Mereka mengakui Ibu, ya, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menciptakan mereka, mereka mengakui itu adalah Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok mereka disebut musyrik? Karena mereka ibadahnya untuk selain Allah. Ya, mereka kan beribadahnya, minta tolongnya mereka kepada siapa? Kepada berhala-berhala. Tapi disebutkan di kaidah yang kedua. Walaupun mereka menganggap berhala itu bukan sebagai Tuhan Ibu, tapi mereka menganggap berhala itu yang bisa mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka. Mereka jadikan itu sarana, ya, wasilah. Makanya mereka masih disebut oleh Allah melakukan kesyirikan. Ya. Ini baru satu dalilnya. Dalil yang lain Ibu, surah Luqman ayat 26. Surah Luqman ayat 26. Temu nggak Ibu? Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Afwan 25 ya. Ayat 25. "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang kafir Quraisy akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ini dalilnya, mereka meyakini, ya, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala urusan, tapi mereka masih disebut musyrik. Kenapa? Karena mereka beribadahnya kepada selain Allah. Mereka berdoanya kepada selain, mereka minta tolongnya kepada selain. Maka kemusyrikan itu banyak macam-macam. Bahkan di zaman Rasulullah itu bermacam-macam modelnya. Ada yang mereka nyembah berhala, ada yang mereka nyembah jin, juga ada dari masa Rasulullah. Ada yang mereka menyembah kepada bintang-bintang, menyembah kepada matahari, menyembah kepada pohon, menyembah kepada batu, menyembah kepada kuburan orang-orang saleh. Itu ada di masa Rasulullah SAW. Maka bentuk-bentuk kesyirikan ini banyak, ya. Maka ini juga lah yang terjadi di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak orang yang mereka minta doanya ke kuburan, ya. Mereka menganggap itu kuburan keramat, ya. Mereka minta perlindungannya kepada jin,
Mereka minta pertolongannya kepada dukun dan paranormal, itu yang menjadikan mereka jatuh dalam kesyirikan karena minta pertolongan, minta perlindungan, berdoa itu semua masuk dalam kategori ibadah ini. Dan beribadah itu tidak boleh kita tunjukkan kecuali hanya untuk Allah. Paham Ibu ini kaidah pertama? Dalil yang ketiga itu. Di situ cuma satu soal, tambah lagi ya. Surah Luqman ayat 25 tadi. Yang ketiga surah Yusuf ayat 106. Allah berfirman surah Yusuf 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah aktsaruhum billahi apa itu? Illa wa hum musyrikun. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir di zamannya Rasulullah. Keadaan mereka kayak gitu. Wa ma yu'minu aktsaruhum. Kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah kecuali mereka masih melakukan kesyirikan. Ya. Maknanya kata ulama tafsir. Kalau ibu buka tafsir Ibnu Katsir itu, ya, Abdullah bin Abbas menyebutkan, ya, kenapa kok Allah sebutkan, ya, orang-orang kafir ini ada sebagian yang mereka imani. Karena Allah menyebut wa ma yu'minu aktsaruhum. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, artinya ada sisi keimanan yang mereka yakini, yaitu iman dalam tauhid rububiyah. Makanya Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan min imanihim, di antara imannya orang-orang kafir Quraisy itu idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit, wa man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, siapa yang menciptakan gunung, qalu Allah, mereka akan menjawab semua yang menciptakan adalah Allah, wa hum musyrikun, tapi mereka masih berbuat syirik karena ibadah mereka untuk selain Allah. Jadi kata Abdullah bin Abbas, ya, mereka itu imannya kepada Allah hanya berkaitan dengan rububiyah Allah. Di rumah buka ibu tafsir Ibnu Katsir, ada pendapat Abdullah bin Abbas, imannya orang-orang kafir itu kata Abdullah bin Abbas, mereka hanya meyakini Allah yang mencipta langit, Allah mencipta bumi, Allah mencipta gunung, tapi mereka dalam hal ibadah masih berbuat syirik kepada Allah. Ya, ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat ibu. Dalil yang keempat, ya, orang-orang kafir musyrik mereka masih melakukan ibadah ini, yaitu ibadah haji. Jadi orang kafir musyrik itu mereka haji, hanya ucapan hajinya saja yang beda. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan tamlikuhu, ya, illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilan ya Allah, ya. Kemudian kami penuhi panggilan ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau izinkan ya Allah. Ini perbedaannya di akhirnya. Makanya Rasulullah kalau mendengar ini beliau mengatakan cukup dengan kalian ucapkan lagi talbiyah itu, karena itu perbuatan kesyirikan yang kalian. Ya, artinya orang-orang kafir mereka ibadah haji, tapi haji yang mereka lakukan
tercampur dengan kesyirikan. Kita jangan menganggap orang musyrik itu mereka yang di luar Islam saja. Ada orang yang dia mungkin dia Islam, ya, tapi dia melakukan ibadah yang di situ ibadahnya membuat dia jatuh dalam kesyirikan. Ya, makanya disinilah kita paham ibu bahwasanya tidak semua orang yang meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, dia sudah disebut beriman. Kalau cuma meyakini ini saja, dia belum disebut beriman. Kapan dia disebut beriman? Sampai dia menjadikan ibadahnya betul-betul hanya untuk Allah. Yang dalilnya dari ya, wa ma yu'minu aktsaruhum. Allah menafikan keimanannya orang-orang kafir, padahal mereka meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur rezeki, tapi dinafikan oleh Allah keimanan mereka karena mereka masih menunjukkan ibadahnya untuk selain Allah. Mereka minta perlindungan kepada selain Allah, minta tolongnya kepada jin, kepada berhala, ya, minta perlindungannya kepada dukun dan paranormal. Maka ini yang menjadikan Allah menafikan keimanan mereka. Walaupun mereka meyakini Allah yang mencipta, tapi karena mereka beribadahnya kepada selain Allah, itu yang menjadikan mereka tetap jadi orang musyrik. Ya, paham di sini ibu? Sampai jam berapa kita? 3 pertanyaannya banyak. 20 menit lagi ya. Yang beda itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang engkau izinkan ya untuk menjadi tandinganmu gitu. Jadi mereka masih meyakini ada sekutu selain Allah yang itu bisa memberikan manfaat gitu. Makanya itu mengandung kesyirikan ucapan talbiyah mereka. Karena mereka masih meyakini ya bahwasannya selain Allah pun mereka meyakini ada kekuatan lain gitu ya. Nah, saya kasih dalil yang satu lagi. Karena kalau kaidah kedua kayaknya kita perlu waktu ya. Kaidah kedua tekan-tekan saja ya. 2, 3, 4. Satu ibu. Orang musyrik mereka terkadang berdoanya kepada Allah, tapi terkadang berdoanya kepada selain Allah. Tapi itu Allah sebut mereka musyrik. Ya, jadi jangan disangka orang yang dia di satu sisi dia doanya kepada Allah, tapi dia satu sisi juga doanya kepada selain Allah, itu tidak disebut syirik. Justru itu disebut syirik. Kita lihat dalilnya firman Allah surah Al-Ankabut ayat 65. Surah Al-Ankabut ayat 65. Allah Ta'ala mengatakan فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kata Allah Ta'ala, orang-orang kafir itu ya, kalau mereka berlayar di lautan, kemudian tiba-tiba tertimpa ombak yang begitu luar biasa, mereka takut luar biasa, da'allahu mukhlisin. Mereka doa kepada Allah begitu ikhlas, begitu tulus. Mereka nggak doa sama berhala-berhalanya saat itu. Ketika mereka dalam keadaan kepepet gitu. Ya, dalam keadaan kesulitan, mereka doanya begitu tulus kepada Allah. Tapi kata Allah, falamma najjahum minal barri, ketika mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka berbuat kesyirikan lagi. Mereka doanya sama berhala lagi. Mereka doanya kepada jin lagi gitu. Ya. Jadi orang yang dia di satu sisi dia doanya kepada Allah,
tapi di satu sisi dia doanya kepada selain Allah, itu juga disebut jatuh dalam kesyirikan. Karena orang kafir pun gitu Ibu di zaman Rasulullah. Mereka dalam keadaan genting, sulit, mereka begitu tulus doanya kepada Allah. Tapi ketika sampai di daratan dengan selamat, mereka justru balik lagi kepada kesyirikan. Nah, ayat ini Ibu yang menjadikan sebagian ulama menjadikan ini dalil terkadang orang kafir itu doanya dikabulkan sama Allah Ibu. Tapi yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia. Nah, jadi doanya orang kafir memang terkadang dikabulkan oleh Allah. Ya, hanya untuk kemaslahatan dunianya. Adapun di akhirat, ya, maka dalil ini ya semakin memahami kepada kita itu orang yang berbuat syirik itu adalah ketika sebagian ibadahnya untuk Allah, tapi sebagian lagi juga untuk selain Allah. Maka dia berdoanya kadang-kadang untuk kepada Allah, tapi kadang-kadang mintanya kepada selain Allah. Maka itu juga jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ini yang perlu kita pahami. Cukup Ibu untuk materi kaidah pertama dulu ya dengan muqaddimah tadi. Insyaallah kita lanjut pertemuan selanjutnya kaidah kedua dan sampai keempat. Insyaallah ringkas ini paling 2 atau 3 pertemuan kita selesai dari qawaid arba'in. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apabila kita sholat malam rutin di jam 4, apakah ini sudah afdal? Ya. Jazakillah khairan Ibu. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Sholat qiyamul lail memang waktunya dari setelah sholat isya sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi itu waktu sholat qiyamul lail. Adapun waktu yang paling afdal adalah waktu sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu kapan Ibu? Kita pernah ngajarin cara tahu sepertiga malam tuh. Nah, sepertiga malam itu jam berapa Ibu? Ini waktu yang paling afdal. Tinggal dihitung saja Ibu, malam itu dari jam 6 katakan saya. Itu kan masuk malam. Berarti sekarang subuh jam berapa? Setengah 5. Setengah 5 lewat 10. 5 ya? Ya udah. Berarti dari jam 18.00 sampai 4.35. Berapa jam Ibu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam 35 menit ya Bu ya? 10 jam. Benar nggak Bu? Masa lupa matematikanya? 10.35 dibagi 3 sini Bu. Berapa? Hah? 3, ya 3,5 jam lah ya. Berarti sepertiga malam yang terakhir 3,5 jam kita hitung dulu. Berarti 3,5 jam yang pertama kan 7, 8, 9, setengah 10 ya. Kemudian 3,5 jam yang kedua setengah 11, setengah 12, setengah 1 ya. Berarti sepertiga malam terakhir itu yang mana? Setengah 2, setengah 3 ya. Setengah 3, setengah 4 sampai menjelang setengah 5. Itu sepertiga malam yang terakhir, itu waktu yang paling afdolnya. Jadi setengah 3, setengah 4 sampai sebelum subuh. Apa dalilnya Ustaz? Sepertiga malam terakhir itu yang paling afdal? Karena ada hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, Inna rabbaka ta'ala
Wa inna Allah Ta'ala yanzilu fi sulusil akhir minal lail. Allah Ta'ala setiap sepertiga malam yang terakhir itu turun ke langit dunia ini. Ya. Nah ini yang banyak disalahpahami. Mereka menganggap kalau Allah turun ke langit dunia, maka arsy-Nya Allah kosong. Ini yang salah, Ibu. Kita jangan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, kalau makhluk memang begitu, Ibu. Kalau saya pindah dari tempat duduk itu, berarti tempat duduk itu kosong. Tapi jangan samakan dengan Allah. Ya, Allah itu nggak terpikirkan. Ya, sifat-sifatnya hanya Allah yang tahu. Jadi kalau Allah turun ke langit dunia, arsy Allah itu nggak kosong. Ya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Tidak ada yang sama sifatnya dengan Allah Ta'ala. Maka orang yang mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia arsy Allah kosong, itu dia sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, makanya hadis ini harus dipahami sesuai dengan sifatnya. Ya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, ya, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku ampuni. Wa man yad'uni fa'astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'u'tiyalah. Siapa yang minta kepadaku, akan aku berikan. Maka inilah yang menyebutkan bahwa waktu sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang paling afdol, utama untuk kita bangun sholat malam. Maka kalau ibu tadi bangunnya jam 4, insya Allah ini sudah waktu yang afdol ini. Karena ini masuk sepertiga malam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga. Begitu juga kepada yang mendoakan. Ustaz, apakah pada kitab Qawaidul Arba ini ada perbedaan ketika beda pensyarah? Kitab yang dibagikan hari ini disyarah oleh Syekh Sa'ad Nasir. Dan sebelumnya kami sudah ada kitab yang disyarah oleh Syekh Saleh Fauzan. Apa boleh kami menggunakan kitab yang sudah kami miliki tersebut? Iya, jazakillah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat, Ibu. Ya, berkenaan dengan kitab syarah, ya tentu banyak memang, Ibu. Kitab yang menjelaskan tentang Qawaidul Arba ini. Apakah di setiap perbedaan yang mensyarah maka berbeda juga? Ya tentu berbeda, Ibu. Ya, karena Syekh Saleh Fauzan itu kan seniornya Dr. Sa'ad Asy-Syadri, ya. Anda masih merasakan diajar oleh Dr. Sa'ad Asy-Syadri. Jadi beliau sekarang kan kibar ulama di Saudi, ya. Adapun Syekh Saleh Fauzan jauh di atasnya beliau. Maka tentu ada perbedaan ketika kita membaca syarahnya Syekh Saleh Fauzan dengan Dr. Sa'ad Asy-Syadri. Walaupun secara makna sama, gitu. Ya, maknanya ingin menjelaskan tentang semua kaidah dalam memahami syirik dalam tauhid ibadah. Sebetulnya sama saja tujuannya, makna penyampaiannya, hanya mungkin yang satu lebih luas penyampaiannya, yang satu mungkin hanya sekedar ringkas. Jadi nggak masalah, Ibu mau pakai syarahnya Syekh Saleh Fauzan atau Dr. Sa'ad Asy-Syadri, nggak masalah. Ya. Kemudian Ustaz, rangkaian wisata ziarah kubur yang banyak di Indonesia, apakah termasuk unsur kesyirikan? Ya, jazakillah khairan. Wallahu ta'ala a'lam, Ibu, karena tidak tahu ziarah kubur yang biasa menggunakan bis-bis itu, ya. Kalau memang mereka ziarah kuburnya hanya sekedar untuk mengingat kematian, karena itu kan tujuan ziarah kubur, Ibu. Ya, kata Rasulullah kan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang berziarahlah.
Maka ziarah kubur termasuk sunnah, tapi tujuannya benar. Apa tujuannya? Ya, kata Rasulullah, la li antuzakkirakumul maut, supaya kalian banyak mengingat kematian. Jadi ziarah kubur itu sebetulnya fungsinya mengingatkan kita kepada kematian dan untuk mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Itu saja kan itu tujuan dari ziarah kubur. Ya, maka wallahu a'lam ini kalau ziarah kubur yang banyak di Indonesia ini, kalau mereka melakukan ziarah kuburnya sesuai dengan tujuan ini, yaitu untuk mengingatkan mereka pada kematian dan untuk mendoakan kaum muslimin, maka itu tidak termasuk kesyirikan. Tapi kalau ziarah kubur yang mereka lakukan adalah mereka mengkhususkan ziarah kubur ke tempat tertentu yang dianggap orang soleh, mereka minta-minta di sana, mereka mencari keberkahan di sana, maka di sini ada unsur kesyirikannya. Ya, maka tergantung tadi Ibu, apakah yang dilakukan tadi sesuai dengan sunnah tadi, yaitu mereka melakukan ziarah kubur karena ingin mengingat kematian, atau karena mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal, atau tadi kalau mereka melakukan ziarah kuburnya untuk minta-minta kepada penghuni kubur, maka ini yang masuk ke dalam kesyirikan. Izin bertanya Ustaz, nenek Ana di kampung masih sering minta air ke orang pintar. Emang IQ-nya berapa Ibu? Jika ada anak atau saudaranya yang sedang sakit, Ana ingin sekali menegur dan menasihatinya, tapi Ana takut dan masih banyak kesyirikan. Bagaimana seharusnya sikap Ana Ustaz? Iya, jazakillah khairan. Iya memang masih ada mungkin ya di antara orang tua kita dulu yang mereka masih meyakini. Anda nggak tahu ini airnya air dari mana Ibu. Kalau airnya memang air yang dikasih oleh orang pintar itu air zam-zam, ya nggak masalah. Kita boleh bertabaruk kepada benda-benda tertentu seperti air zam-zam, karena memang ada hadisnya bahwasanya air zam-zam itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, yang kedua kurma ajwa, karena memang ada hadis Bukhari Muslim, siapa yang memakan 7 biji kurma ajwa setiap pagi, maka dia akan terhindar dari racun dan juga sihir. Makanya ulama membolehkan bertabaruk dengan dua benda ini, air zam-zam dan juga kurma ajwa. Karena ada dalilnya. Ya, adapun air dari orang pintar gitu ya, kemudian kita ambil keberkahan, maka ini masuk dalam kategori kesyirikan. Bisa, karena memang tidak ada dalilnya. Kalau tidak boleh kita meyakini air yang datang dari orang tertentu ini bisa menyembuhkan, ini bisa menghilangkan dari musibah, nggak bisa. Ya, karena kita hanya percaya apabila itu ada dalil yang menyebutkannya. Kalau itu tidak ada dalilnya, maka tidak boleh meyakini. Lalu bagaimana ya sikap Ana Ustaz? Maka cukup Ibu ya menyampaikan secara pelan-pelan dan dimulai dengan akhlak ilmu. Memang kalau dakwah sama orang tua ini susah dengan menggunakan lisan, karena kita masih dianggap seperti anak kecil kan Ibu, yang nggak tahu apa-apa. Maka cukup dengan akhlak saja. Ya, dakwah dengan akhlak ya, nanti lama kelamaan melihat akhlak kita yang baik, akhlak kita yang lembut. Kalau nenek itu ngajak ngobrol ya kita selipkan tadi ya, minimal dengan metode bertanya saja Ibu, kenapa kok minta airnya dari orang ini, apa khasiatnya air ini ya, dari mana nenek tahu kalau air ini berkhasiat untuk menghilangkan ini gitu ya. Minimal dengan metode bertanya dulu. Lama kelamaan insya Allah kita bisa masukkan itu nilai-nilai tauhidnya, bahwasannya yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya kan hanya Allah ya. Maka kenapa kok nggak minta sama Allah saja gitu ya, bukan minta air kepada orang-orang tadi dukun dan paranormal, kan Allah yang mengatur alam semesta gitu ya. Maka pelan-pelan Ibu diawali dengan akhlak dulu ketika berdakwah kepada orang tua kita. Karena mereka akan lihat akhlak kita ya.
Maka ibu sering-sering lah kasih hadiah ke neneknya gitu ya. Biar neneknya lama-kelamaan kan senang sama ibu. Kalau sudah senang, insya Allah mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ya, jadi sering-sering dikasih hadiah ibu neneknya supaya mudah untuk menerima dakwah yang kita sampaikan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah sholat duha tidak dilanggengkan, tidak apa-apa? Karena dengar ada hadis bahwa Rasul kadang sholat duha, kadang tidak. Apakah benar, Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan. Hukum sholat duha memang ulama berbeda pendapat, Ibu. Ya. Hukum sholat duha yang Anda tahu ada 3 pendapat di dalam para ulama. Pendapat pertama mengatakan hukum sholat duha itu sunnah mutlak yang boleh dirutinkan setiap hari, bahkan dianjurkan. Dan ini memang pendapat mayoritas para ulama. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan sholat duha tidak disyariatkan kecuali karena ada sebab saja. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Tapi ini pendapat yang tidak dikuatkan. Ya. Pendapat yang ketiga, ini yang tadi disebutkan, ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, sholat duha itu hanya kadang-kadang saja dilakukannya. Tapi memang betul Rasulullah tidak merutinkan sholat duha beliau. Tapi bukan berarti kita nggak boleh untuk merutinkan sholat duha. Ya, maka secara hukum boleh ibu merutinkan di hari sholat duhanya, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Ya, jadi tidak masalah merutinkan sholat duha. Kalau memang ada pendapat, iya, itu pendapatnya benar. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Rasulullah sholat duhanya kadang-kadang tidak dirutinkan setiap hari, namun tidak ada larangan kita merutinkan sholat duha. Yang penting jangan ada keyakinan Bu ya. Kalau kita rajin sholat duha rezekinya lancar, ini nggak ada dalilnya. Ya, yang ada dalilnya orang yang sholat duha menjaga sholat duhanya 4 rakaat, dia akan dimudahkan urusannya. Iya, itu ada dalilnya. Atau dalil bahwasannya ya, sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ciri orang yang bertaubat kembali kepada Allah, dia mudah melaksanakan sholat duha. Itu saja Ibu dalil-dalil yang sahihnya dari melaksanakan sholat duha. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah semua ya? Baik, pas ya 14:49. Alhamdulillah kita selesai mengkaji muqaddimah dan 1 kaidah dari kitab Qawaidul Arba', 4 kaidah memahami kesyirikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.